Sana Durang pamanjali umat. Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Untuk hari ini siapa aja yang nggak sekolah? Adit, Ibu, Iyu, Kenapa nggak sekolah? sakit. Oke. Apakah sudah membawa alat tulis dan buku paket? Sudah, Untuk pelajaran kita hari ini? sudah. Nah, silakan buka buku paket kalian mengenai perangkat lunak komputer. Apakah sudah makan, Odi? Sudah. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kamu juga perlu tenaga untuk belajar untuk hari ini. Langsung aja, kita hari ini akan mempelajari mengenai perangkat lunak komputer. Jadi Ibu juga sudah menyiapkan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, setelah mempelajari ini, Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat memahami perangkat lunak pada komputer dan serta mengetahui apa saja perangkat lunak yang ada pada komputer. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah pengertian dari perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak komputer merupakan seperangkat data elektronik yang disimpan di dalam komputer, yang kemudian diolah oleh komputer menjadi sebuah program atau tugas yang kemudian dijadikan sebagai sebuah perintah, serta perangkat lunak ini menjalankan tugas yang disampaikan oleh user. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, apakah kalian memiliki pengertian atau penjelasan lain mengenai perangkat lunak komputer? Saya Iya, Odi, silakan. Perangkat lunak komputer merupakan sebuah program komputer yang menjembatani penggunaan komputer dan perangkat keras yang digunakannya. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani penggunaan dengan perangkat keras dan juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Nah, betul sekali. Perangkat lunak juga merupakan penghubung antara perangkat keras dan user. Jadi, perangkat lunak ini membantu user menjalankan apa yang ingin dilaksanakannya pada perangkat keras. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Odi tadi. Ya, dipertahankan Odi atas apa yang bisa dijelaskan tadi. Sangat baik. Semoga teman-teman yang lain bisa mencontoh Odi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari perangkat lunak itu. Jadi, apakah ada yang tahu apa saja fungsi dari perangkat lunak itu? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Odi. Program pengolahan kata dan angka. Nah, betul sekali. Tapi selain itu juga ada fungsi lain dari perangkat lunak komputer. Selain sebagai pengolah kata dan pengolah angka, perangkat lunak juga berfungsi sebagai akan Ibu sampaikan pada PowerPoint ini. Jadi silakan anak-anak memperhatikan. Benar sekali yang disampaikan oleh Yodi. Pertama, perangkat lunak itu berfungsi sebagai pengolah kata. Dan yang kedua, yaitu sebagai software presentasi atau seperti yang saat ini Ibu gunakan. Nah, selanjutnya adalah software dasar. Nah, selanjutnya adalah software database. Selanjutnya pengolah angka. Dan yang terakhir adalah software pembuat program. Oke, langsung aja kita akan membahas mengenai fungsi yang pertama, yaitu sebagai pengolah kata. Jadi,
software sebagai pengolah kata yaitu ketika dia memanipulasi kata-kata yang atau angka-angka yang huruf-huruf yang kita input ke dalamnya menjadi sebuah kata, kalimat, dan menjadi sebuah dokumen yang nantinya bisa kita gunakan untuk melengkapi data atau kebutuhan dari user tersebut. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu cerpen, makalah, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Office Word. Nah, namun selain itu juga kalian bisa lihat di layar itu tidak hanya ada Microsoft Office Word, tapi juga ada seperti Open Office Writer dan Lotus, itu bisa juga digunakan. Namun untuk saat sekarang ini yang lebih sering digunakan itu adalah Office Word. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolah angka, atau yang sering kalian lihat itu adalah Microsoft Excel. Jadi ketika kalian ingin mengolah angka-angka menjadi lebih mudah, seperti akan menjumlahkan sesuatu, kalian bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi segala pengerjaan dengan angka itu akan lebih mudah karena tersedia berbagai rumus yang dapat kalian gunakan sehingga pekerjaan itu lebih mudah. Seperti menjumlahkan sesuatu secara bersamaan itu bisa, dan membuat jam kerja dan lain sebagainya itu juga akan lebih mudah dengan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya adalah software dari presentasi. Nah, ini dapat kalian lihat seperti yang Ibu gunakan saat ini merupakan contoh dari software presentasi. Jadi, software presentasi ini berfungsi untuk memudahkan kita ketika akan menyampaikan sebuah materi. Dengan adanya software presentasi, kita akan lebih mudah menyampaikan materi karena tersedia berbagai fitur-fitur yang ada dalam software ini seperti pada Microsoft PowerPoint. Jadi ketika menggunakan ini, kalian akan menyampaikan materi lebih mudah karena tersedia berbagai animasi yang ada di sini, sehingga itu akan membantu kalian ketika melaksanakan presentasi. Selain adanya PowerPoint, juga ada yang disebut dengan Prezi, itu juga bisa digunakan untuk menyampaikan presentasi. Namun itu merupakan aplikasi yang berbayar, jadi Ibu tidak menyarankan kalian untuk menggunakan itu. Nah, selanjutnya adalah software pembuat program. Jadi dengan adanya software pembuat program ini, kalian bisa membuat program lain seperti aplikasi pengolah kata misalnya, itu bisa kalian buat menggunakan program ini. Namun di sini juga kalian harus mempelajari berbagai bahasa pemrograman untuk mempermudah kalian dalam membuat sebuah program. Nah, contohnya itu bisa menggunakan seperti yang ada pada slide presentasi Ibu, yaitu Visual Studio dan Eclipse. Nah, untuk yang selanjutnya adalah software dasar. Jadi software dasar ini adalah software yang mesti ada di setiap laptop kalian. Sehingga dengan adanya software dasar ini, maka kalian akan bisa menggunakan fungsi-fungsi dari software yang lainnya seperti pengolah kata, pengolah angka, presentasi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Namun pada dasarnya, software dasar itu terdiri dari dua, yaitu Linux dan Windows. Nah, pada saat sekarang ini yang lebih sering digunakan itu adalah Windows, sehingga seperti yang kita tahu, Windows itu sudah mengalami berbagai pembaharuan. Nah, berdasarkan yang Ibu sampaikan, apakah kalian tahu apa perbedaan antara Linux dan Windows? Iya, silakan. Pertama dari segi tampilan, Dari segi tampilan, tampilan di Linux sebenarnya hampir sama dengan tampilan pada Windows. Hanya saja tampilan di Linux sedikit monoton. Tampilan Windows bisa dibilang lebih keren dan bervariasi daripada Linux. Mungkin karena bersifat komersial sehingga membuat Windows lebih variatif dan bisa diganti-ganti sesuai keinginan.
2. Dari segi ketahanan, Linux. Untuk segi keamanan, Linux terkenal tahan akan serangan virus, tetapi bukan berarti Linux bebas dari virus. Tapi virus itu tidak dapat berkembang seperti halnya virus pada Windows. Selain itu, kerumitan sistem juga menyebabkan Linux susah ditembus pada kebanyakan distro. Linux diperlukan password jika akan terjadi perubahan pada sistem penggunaan. Linux bisa mengetahui jika aplikasi atau virus ingin merubah sistem. Windows berbeda dengan Linux. Windows lebih rentan terkena virus baik dari internet, jaringan, aplikasi maupun media penyimpanan seperti flash disk, CD maupun hard disk internal. Ekstra virus pada Windows mudah dengan cepat berkembang karena sifat komersialnya tertutup, dan Windows juga rentan terkena serangan hacker. 3. Dari segi harga, Linux. Lihat dari harganya, Linux cukup terjangkau. Hal ini disebabkan oleh sifat open source pada Linux. Biaya yang perlu dikeluarkan hanyalah biaya untuk akses internet yang digunakan untuk mendownload OS Linux tersebut. Anda hanya perlu membayar biaya internet untuk mendownload aplikasi Linux tanpa harus membayar biaya lainnya, alias sistem Linux adalah gratis. Linux memang dibuat sekelompok orang dan dimodifikasi oleh siapapun. Ya, silakan lanjutkan, Odi. Lalu siapapun, bahkan Linux selalu menawarkan untuk memperluas penggunaannya. Ya, cukup. Nah, sekarang, benar sekali yang tadi disampaikan oleh Odi, sudah terdapat berbagai perbedaan antara Linux dan Windows, baik dari segi fisiknya, dari segi kualitasnya, atau dari segi terkena virusnya, ataupun dari segi tampilannya. Nah, itu benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai software database atau penyimpan data. Jadi fungsi utama dari software ini adalah untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai cara. Yaitu jadi kalian di sini bisa menyimpan berbagai data yang sangat urgent dan sangat dibutuhkan. Jadi seperti halnya yang ada pada pengarsipan surat, ini dapat kalian gunakan yaitu sebagai database. Serta yang ada pada kasir atau toko-toko Indomaret, Alfamart itu juga menggunakan database untuk menyimpan berbagai data mereka seperti harga, produk, barang, dan jumlah-jumlahnya itu bisa menggunakan program database atau yang bisa kita sebut dengan DBMS seperti itu. Nah, ini juga sudah sangat lumrah ada di berbagai internet cara pembuatannya, jadi nanti kalian bisa mencoba bagaimana cara pembuatannya seperti itu. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Wadi silakan. Kapan kita menggunakan fungsi perangkat lunak sebagai pengolahan kata, pengolahan angka, dan presentasi? Nah, bagus sekali pertanyaannya, Odi. Kapan kita menggunakan pengolah kata, angka, ataupun presentasi? Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, ketika kalian ingin membuat tugas seperti dalam bentuk kata-kata itu atau dalam bentuk makalah, kalian bisa menggunakan program aplikasi pengolah kata atau yang disebut dengan Word seperti itu. Nah, jika kalian ingin menyampaikan itu pada teman-teman kalian, itu kalian bisa menggunakan media presentasi untuk menyampaikan apa isi dari makalah kalian. Nah, serta pengolah angka ketika kalian ingin menjumlahkan berbagai angka atau ingin menggunakan rumus matematika, kalian bisa menggunakan aplikasi pengolah angka serta membuat
hingga membuat rata-ratanya di sana sudah tersedia. Seperti itu, apakah sudah jelas? Sudah. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi sedikit saja materi, yaitu pengelompokan perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Nah, terdapat 8 pengelompokan, dapat kalian lihat di slide. Itu yang pertama ada sistem operasi, program utility, bahasa pemrograman, program aplikasi, freeware. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari perangkat lunak. Yang pertama itu bisa kalian lihat pada slide, yaitu ada sistem operasi, utility, device driver, dan penerjemah bahasa. Nah, itu dia materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Nah, oke, jadi jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan berlanjut ke tugas esai. Silakan kalian perhatikan pada slide itu sudah tertulis apa tugas esai kalian. Silakan dicatat. Yang pertama, jelaskan macam-macam bahasa pemrograman. Yang kedua, jelaskan fungsi dari perangkat lunak atau software. Nah, cukup doang. Sudah? Sudah dicatat? Sudah. Nah, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Tugasnya buat di buku apa, Bu? Kapan dikumpul? Nah, silakan buat saja di buku tugasnya dan dikumpul besok. Kan kita besok masih ada pertemuan sekali lagi. Oh, iya. Nah, apakah ada lagi? Tidak. Silakan dirapikan alat tulisnya. Nah, apakah sudah? Sudah. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Pada asalnya, sebelum kita menghadiri pelajaran, mari kita berdoa. Menurut saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk orang-orang santi. Oh, santi. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ya.